Berjumpa kembali pada channel saya Funky Olademon. Kali ini saya akan menjelaskan kompetensi dasar 3.2 menganalisis musik barat dengan indikator mengidentifikasi karakter nada dan irama dalam musik barat, dalam hal ini terkait akur pokok dan akur bantu. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi dan menentukan akur pokok dan akur bantu. Langkah yang pertama diturunkan rumus. Rumus yang digunakan untuk menentukan akur pokok yaitu menggunakan Romawi besar, 1 besar, 4 besar, dan 5 besar. Sedangkan untuk menentukan akur bantu, Romawi yang digunakan yaitu kecil, 2 kecil, 3 kecil, dan 6 kecil. Untuk penulisan angka Romawi besar, maka sifat nada bersifat mayor. Untuk akur bantu, penulisan menggunakan Romawi kecil, maka sifat akurnya yaitu minor. Baik, jadi ini rumus yang digunakan untuk menentukan akur pokok dan akur bantu. Akur pokok 1 besar, 4 besar, 5 besar yang sifatnya mayor, sedangkan akur bantu 2 kecil, 3 kecil, dan 6 kecil yang sifatnya minor. Yang kedua, tentang tingkat akor. Nama-nama tingkat akor yang perlu diingat dari tingkat akor 1 sampai tingkat akor ke-7. Tonika, supertonika, median, subdominan, dominan, submedian, dan leading tone. Jadi ada 2 konsep yang perlu diingat untuk mengidentifikasi dan menentukan karakter nada dan irama dalam konsep musik barat. Ada 2 konsep, yang pertama rumus akur pokok yang digunakan dan akur bantu, dan yang kedua perlu mengingat nama pada tingkat akor. Saya akan menjelaskan bagaimana menentukan akor pokok dan akor bantu. Yang pertama, nada dasar Do sama dengan G. Diketahui Do sama dengan G yaitu 1 krois dengan susunan tangan nadanya G, A, B, C, D, E, Fis, dan kembali ke G.
C, jumlah jarak dari A ke C, A ke B jaraknya 1, sedangkan B ke C jaraknya setengah. Jadi 1,5 ditambah 1,5. Ya. Ini rumus yang digunakan untuk menentukan tidak ada pembentukan akor yang sifatnya diminis yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, tingkat akor yang ketujuh selalu sifatnya kurang, yaitu diminis. Setelah kita mengidentifikasi untuk nada dasar do sama dengan G, langkah selanjutnya kita menentukan akor pokok. Ya. AP artinya akor pokok. Rumus yang digunakan akor pokok 1 besar, 4 besar, dan 5 besar. Perhatikan 1 besar berarti nada pertamanya yaitu jawabnya G, sedangkan 4 besarnya 4 besar nada C, dan 5 besar nadanya D. Akor bantu, untuk akor bantu, karena akor bantu Romawinya kecil, 2 kecil, maka sifatnya minor. A minor, berikut 3 kecilnya B, berarti ditambah B minor, dan 6 kecilnya yaitu E minor. Sedangkan untuk akor tujuhnya yaitu fis diminis atau fis dim. Jadi ini menentukan akor pokok dan akor bantu dengan nada dasar do sama dengan G. Untuk menentukan akor pokok yang nada dasarnya do sama dengan G, akor pokok yaitu G, C, D, dan akor bantu A minor, B minor, E minor, dan akor 7 yang sifatnya kurang yaitu fis dim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi dan menentukan akor pokok dan akor bantu dengan nada dasar do sama dengan D. Diketahui do sama dengan G yaitu 2 krois, dengan susunan tangan nada 2 krois yaitu D, E, fis, G, A, B, cis, kembali ke D. Setelah menyusun, kita menentukan nada ketiga dari D yaitu nada fis. Sama juga ya seperti tadi di 1 krois, diletakkan di atas nada D, nada fis, nada ketiga. Setelah fis G, A, B, cis, kembali ke nada D dan nada E. Berikut nada ketiga dari fis G, A. Nada ketiganya A, setelah nada A, nada B, cis, D, E, setelah E kembali ke fis, dan nada terakhir yaitu nada G. Setelah itu kita menentukan akor pokok dan akor bantu berdasarkan tingkat akor. Tingkat akor yang pertama 1 besar, 2 kecil, 3 kecil, 4 besar, 5 besar, 6 kecil, dan 7 kurang. Setelah memasang tingkat akor, kita menentukan akor pokok dan akor bantu. Maka akor untuk menentukan akor pokok dengan nada dasar do sama dengan G. Akor satunya nada G, nada D, akor 4-nya nada G, akor 5-nya nada A. Ini akor pokok do sama dengan D yaitu D, G, A. Sedangkan untuk akor bantu ya, 2 kecilnya E, karena kecil tadi perlu diingat kembali, kecil bersifatnya minor. Berikut nada ketiga fis, sifatnya minor, dan nada ke-6 yaitu nada B, sifatnya minor. Sedangkan untuk akor tujuhnya, akor 7 yaitu nada cis dim. Jadi ini mengidentifikasi dan menentukan dasar do sama dengan D. Akor pokoknya D, G, A, akor bantunya E minor, fis minor, D minor, dan akor tujuhnya cis dim. Jadi perlu diingat untuk menentukan akor pokok dan akor bantu selalu melihat nada pertama, artinya baris pertama. Contohnya di G tadi yaitu nada G, A, B, C, D, E, fis. Yang perlu diingat untuk menentukan akor pokok dan akor bantu itu nada pertama. Sedangkan nada kedua dan ketiga ini untuk trinada pembentukan akor. Yang kedua di nada D, itu nada pertamanya nada D, keduanya E, fis, G, A, B, dan cis.
Sedangkan nada kedua dan ketiga juga sama, itu untuk menentukan trinada pembentukan akor. Baik, satu contoh lagi, yang ketiga. Kita menentukan dengan nada dasar Do sama dengan A. Langkah yang pertama, menyusun susunan tangan nada Do sama dengan A, yaitu A, B, cis, D, E, fis, dan nada gis. Do sama dengan A, diketahui Do sama dengan A, yaitu susunan tangan nada 3 krois. Setelah menyusun susunan tangga nada tetap yang sama, langkah-langkah tadi sudah dijelaskan pada 1 krois dan 2 krois. Diambil nada ketiga dari A, B, cis, yaitu nada cis. Diletakkan di atas nada A, cis. Berikut nada D, E, fis. Setelah nada fis, nada G, gis, nada gis. Setelah kembali itu ke A, setelah nada A yaitu nada B. Setelah itu perhatikan nada ketiga dari cis, cis, D, E, nada E. Setelah nada E, nada fis. Berikutnya gis, A, B, kembali ke cis, dan nada terakhir nada D. Baik, setelah mengidentifikasi trinada pembentukan akor dari akor A yaitu A, cis, E, nada D, D, fis, cis, E, gis, D, fis, A, E, gis, B, fis, A, cis, dan gis, B, D. Setelah itu kita memasang tingkat akor. Tingkat akor yang pertama, 1 besar tonika, 2 kecil, 3 kecil, 4 besar, 5 besar, 6 kecil, dan 7 kurang, 7 diminis. Setelah memasang tingkat akor, langkah selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan akor pokok dan akor bantu. Baik. Untuk menentukan akor pokok, akor pokok tadi sama rumusnya 1, 4, 5. Berarti nada A, akor tingkat 4-nya nada D, tingkat 5-nya nada E. Untuk akor bantu, menentukan akor bantu, 2 kecilnya B, karena kecil sifatnya minor, 3 kecilnya cis minor, dan 6 kecilnya yaitu fis minor. Selanjutnya akor 7. Akor 7 yaitu nada gis. Jadi gis, dim. Ya. Dan perlu diingat kembali tujuan mengidentifikasi disusun 3 baris ke atas, yaitu untuk menentukan trinada pembentukan akor dengan cepat. Contohnya nada cis, nada pembentukan nada cis, yaitu cis, E, gis. Cis yang dalam hal ini yang sifatnya kecil yaitu cis minor. Itu untuk pembentukan trinada pembentukan cis minor yaitu cis, E, gis. Untuk D karena sifatnya besar, ini D mayor, yaitu D, fis, A, dan seterusnya. Jadi ketika muncul pertanyaan, contoh, tentukan akor pokok. Tentukan akor pokok dengan nada dasar Do sama dengan G. Ini muncul pertanyaan. Tentukan akor pokok, ya Do sama dengan G. Akor pokok yang ditanya. Maka untuk menjawab akor pokok Do sama dengan G, jawabnya G, C, D. Ketika pertanyaan saya, ya Do, akor pokok Do sama dengan D, Do sama dengan D, maka akor pokok Do sama dengan G, jawabnya D, G, A. Sedangkan untuk menentukan akor pokok Do sama dengan A, berarti jawabnya A, D, E. Tergantung bentuk pertanyaan yang perlu diperhatikan yaitu nada dasar. Ketika ditanya contoh yang berikut, tentukan akor 2 kecil. Tentukan akor 2 kecil. Pertanyaannya Do sama dengan G. 2 kecil Do sama dengan G. Maka jawabnya yaitu A minor. Sedangkan 2 kecil Do sama dengan D, berarti jawabnya E minor. Sedangkan 2 kecil Do sama dengan A, berarti jawabnya B minor.
Ya, contoh yang berikut, tentukan akor 7. Akor 7 yang sifatnya diminis ya. Akor 7 do sama dengan D. Berarti jawabnya do sama dengan D, akor 7-nya cis dim. Sedangkan do sama dengan G, akor 7-nya fis dim. Do sama dengan A, berarti jawabnya gis dim. Oke. Sekian penjelasan mengidentifikasi dan menentukan akor pokok dan akor bantu untuk nada dasar do sama dengan G, do sama dengan D, dan do sama dengan A. 1 klois sampai 3 klois. Selanjutnya untuk 4 klois sampai 7 klois dilanjutkan dengan 1 mol sampai 7 mol. Diberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk melanjutkan belajar dari rumah untuk mengidentifikasi dan menentukan akor pokok dan akor bantu dari 4 klois sampai 7 klois dilanjutkan dengan 1 mol sampai 7 mol. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya Muhammad Saladamon, salam sejahtera untuk kita semua, selamat belajar.